berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God's Lovers, sedang berjumpa kembali dalam program Raising God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih, lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita untuk mengalami kelegaan. Dan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Karena itu, sebelum kita beristirahat, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita dahului dengan doa bersama. Kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah melewati sepanjang hari ini dalam kegiatan kami, dan sekarang kami ada di rumah. Kami berdoa untuk apa yang kami dengar pada malam hari ini. Tuhan Yesus kiranya menguatkan kami. Kami tidur dengan tenang dalam penjagaan kasih sayang Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara yang terkasih, malam hari ini kita akan belajar satu tema, Bapa yang menyayangi. Saya akan bacakan dari Mazmur 103 ayat 13. Dikatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara yang terkasih, belajar untuk mengasihi adalah menarik untuk melihat ayat-ayat dalam Mazmur 103. Di dunia ini saya pastikan tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Kalaupun sampai orang tua kita tidak menyayangi anaknya, maka Allah menjamin bahwa Dia tidak akan melupakan kita. Dalam Yesaya 49 ayat yang sangat terkenal sekali, ayat ke-15, dikatakan begini, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anaknya dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ini pertanyaan retorika, saudara yang terkasih. Pertanyaan yang sebenarnya gak butuh jawaban. Saudara yang terkasih, pemazmur ingin berkata bahwa, saya ingin berkata bahwa sebenarnya saudara yang terkasih gak ada seorang ibu yang tidak menyayangi anaknya, yang dia menyusuinya dan dia memeliharanya, tidak ada. Gak ada itu. Tetapi kalaupun sampai akhirnya seorang ibu tidak menyayangi anaknya, Tuhan berkata, aku tidak demikian. Aku tetap akan menyayangi kalian. Saudara, Mazmur kemudian menulis Mazmur 103 ini. Khususnya di ayat yang tadi kita baca, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mengasihi itu, menyayangi itu harus dibuktikan. Artinya orang kalau mengasihi, saudara-saudara yang terkasih, itu tidak sekedar bicara, tetapi ada buktinya dia mengasihi kita. Nah, mari lihat bagaimana Bapa penyayang itu mengasihi saudara dan saya. Di dalam ayat yang ketiga, Mazmur 103 dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Haleluya! Dia, saudara, Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu. Luar biasa saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada orang berkata mati ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Tuhan mengampuni segala kesalahan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Lalu juga dikatakan di ayat yang ketiga, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ini bukan saja bicara tentang penyakit fisik sebenarnya, tetapi bicara tentang penyakit psikis saudara yang terkasih. Nah, di Jakarta ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang yang stres. Tingkatan stresnya besar sekali. Stres itu macam-macam tingkatannya saudara yang terkasih. Tapi menurut seorang gubernur saudara yang terkasih DKI beberapa tahun yang lalu, dia berkata hampir 80% orang di Jakarta itu stres. Karena itu saudara yang terkasih, program Raising God ini menjadi penting. Supaya saudara yang terkasih Anda mendapat kelegaan. Tuhan bukan saja mengasihi kita dengan kata-kata, tapi dengan bukti. Dia mengampuni saudara semua kesalahan kita. Lalu saudara-saudara yang terkasih dikatakan Dia menyembuhkan segala penyakit kita.
Penyakit fisik saja disembuhkan, apalagi penyakit jiwa yang tak terlihat. Saya satu kali ikut teman saya ke sebuah rumah sakit, bertemu dengan seorang profesor, ini orang Tapanuli. Lalu ketika kami lagi ngobrol, ternyata dia sangat mengasihi Tuhan. Dia cinta Tuhan sekali. Lalu dia periksa teman saya dan dia berkata, oh yuk, kamu itu gak sakit apa-apa. Kamu itu hanya perlu gembira, hanya perlu senang. Kamu itu gak usah dikasih obat ya. Pokoknya kamu senang-senang aja. Itu yang menyembuhkan kamu. Ada banyak penyakit jiwa yang orang lain gak tahu, saudara yang terkasih. Tapi kita bersyukur penyakit jiwa pun Tuhan bisa menyembuhkan kita. Ia menebus hidupmu dari lubang kubur. Harusnya saudara dan saya itu mati selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih. Tetapi kita bersyukur. Karena Allah melalui kasih-Nya. Kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Hanya Allah dengan kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Dia menyembuhkan kita saudara-saudara yang terkasih. Dia menebus hidup kita dari lubang kubur. Dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mahkota itu kan ditaruh di kepala saudara-saudara yang terkasih. Dan kemana saja kita pergi ada mahkota selama tidak lepas. Maka dia ada di kepala kita. Ini menunjukkan kepada kita bahwa saudara yang terkasih. Kasih setia dan rahmat Tuhan itu mengikuti kita sepanjang hidup kita. Oh, apalagi yang membuat saudara mesti ragu kepada Tuhan. Harusnya ini membuat Anda, saudara dan saya bersyukur karena rahmat dan kasih setia Tuhan mengikuti kita sepanjang hidup kita. Puji Tuhan saudara yang terkasih. Kenapa mesti cari di tempat lain? Carilah di dalam Tuhan. Jangan tinggalkan program ini saudara yang terkasih. Karena setiap hari Anda dan saya akan dikuatkan. Sebelum berangkat tidur saudara-saudara yang terkasih. Dia juga Tuhan. Yang Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa muda menjadi baru. Seperti burung Raja Wali. Puluhan tahun burung Raja Wali itu hidup. Dan satu ketika bulunya gugur semua dan berganti. Bulu yang baru. Menunjukkan saudara yang terkasih. Selalu ada kegairahan yang Tuhan beri kepada kita. Kaleb umurnya saudara-saudara yang terkasih. Sudah 80 tahun saudara. Dia masih kuat. Dia masih kuat seperti waktu dia umur 40-an tahun. Itu menunjukkan saudara yang terkasih. Gairah daripada Tuhan itu. Membuat kita tetap hidup dalam sukacita Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Tuhan itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Saudara, jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau Anda diperlakukan tidak adil, Tuhan yang berdiri dan membela Anda. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, ayat yang ke-8 berkata. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan menyediakan banyak hal dalam hidupmu dan hidupku. Dia penyayang dan pengasih. Dia bukan saja bicara tapi dia membuktikan kasih-Nya. Dia sayang sama saudara dan saya. Dia tidak selalu menuntut dan tidak akan selama-lamanya mendendam. Orang saudara yang terkasih yang salah harus dituntut. Tapi Tuhan dikatakan dia tidak selalu menuntut. Bahkan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Jadi anak Tuhan gak boleh dendam saudara-saudara yang terkasih. Berikan selalu hati yang mengampuni orang lain. Kalau ada orang yang salah kepada Anda dan saya, ampunilah. Saudara, karena di sanalah ketika Anda lepaskan yang namanya pengampunan kepada orang. Saudara, hatimu menjadi bersih, hatimu menjadi bersukacita, hatimu menjadi tenang. Dan di sanalah tempat Tuhan berdiam diri dan memberkati saudara dan saya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, apalagi yang Tuhan lakukan. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Oh Bapak Ibu yang terkasih, hebat sekali. Tuhan kita, saudara-saudara yang terkasih. Karena kasih-Nya yang begitu besar saudara. Dia tidak membalas kejahatan seperti yang kita lakukan. Saudara-saudara yang terkasih lalu dikatakan tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setia-Nya terhadap orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selalu yang terbaik Tuhan berikan kepada saudara dan saya.
Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, karena itu juga kemudian ayat 12 ayat yang terkenal sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan daripada kita pelanggaran kita. Tidak pernah ketemu, bagian timur, bagian barat tidak pernah ketemu, selalu berjauhan saudara-saudara yang terkasih. Tapi saudara-saudara di dalam Tuhan, saudara kita bisa, Bapak Ibu yang terkasih, didamaikan, didekatkan bersama dengan Dia, Tuhan kita. Kalau begitu apa yang kita mesti lakukan? Kalau Tuhan sudah buat kita banyak hal, Tuhan begitu menyayangi kita. Lalu mari lihat pas ayat pertama dan ayat kedua. Dalam Mazmur 103 dikatakan begini, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Saudara yang terkasih, bicara tentang jiwa, bicara tentang batin, itu mewakili seluruh hidupmu. Jadi dalam hidup Anda, kalau Anda tahu bahwa Tuhan sudah melakukan yang terbaik dalam hidupmu, jangan segan-segan naikkanlah pujian kepada Dia, saudara yang terkasih. Jiwamu, batinmu, segenap hidupmu, gerakan itu semua untuk memuji Tuhan. Namanya yang kudus, artinya saudara yang terkasih, nama Tuhan, nama yang harus mendapatkan sesuatu yang terbaik, karena nama itu kudus di dalam hidup kita. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ayat kedua berkata, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Mari coba renungkan beberapa saat. Seberapa banyak kebaikan Tuhan yang Anda rasakan. Pasti Anda setuju dengan saya. Tak terhingga. Terlalu banyak apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Karena itu kita diajar supaya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kemudian Mazmur 103 ini ditutup dengan ini, saudara-saudara yang terkasih. Pujilah Tuhan. Ayat 21, pujilah Tuhan hai segala tentaranya. Hai pejabat-pejabatnya yang melakukannya kehendaknya. Pujilah Tuhan hai segala buatannya. Di segala tempat, kekuasaannya, pujilah Tuhan, kembali lagi, hai jiwaku. Saudara, sebenarnya ayat dari 20, malaikat-malaikat, pahlawan-pahlawan, saudara-saudara yang terkasih. Tentara-tentara, pejabat-pejabat, pujilah Tuhan. Kalau Anda pejabat, puji Tuhan. Kalau Anda tentara, puji Tuhan. Saudara, semua kita puji Tuhan dengan apa? Dengan jiwa kita, dengan batin kita. Kenapa saudara yang terkasih? Karena perbuatan Tuhan terlalu ajaib, dahsyat. Dia Allah yang mengasihi kita. Suatu ketika di sebuah negara, mungkin puluhan tahun yang lalu, seorang anak muda dihadapkan kepada pengadilan karena dia membunuh. Dan hukuman bagi anak muda ini adalah hukuman mati. Dan hukuman mati itu bisa dilaksanakan kalau lonceng yang ada di belakang, lonceng besar itu, dia berbunyi. Lalu hakim memerintahkan untuk loncengnya, tali loncengnya itu ditarik. 1 kali tidak ada bunyi. 2 kali loncengnya tidak berbunyi. 3 kali juga tidak berbunyi. Anak muda itu kemudian dia lari, sebab kalau tidak berbunyi 3 kali, maka dia dibebaskan. Anak muda itu dia nggak tahan, dia lari dan dia naik ke atas. Alangkah kagetnya dia karena ibunya yang umur 70 tahun sedang berdarah karena memeluk anak lonceng itu. Saudara, bukankah Allah Bapa kita di surga membiarkan anaknya berdarah di atas kayu salib? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Mari beri hidupmu yang paling baik kepada Dia. Malam hari ini, sebelum saudara tidur, ingat semua kebaikan Tuhan. Dan pujilah Dia. Dengan batinmu, dengan jiwamu, dengan segenap hidupmu. Jangan lupakan semua kebaikan Tuhan. Dan berkata terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat amat baik dalam hidupku. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga,
Terima kasih karena malam hari ini kami belajar satu hal lagi. Bapa yang menyayangi. Gambaran tentang Allah kadang-kadang luntur kalau kami melihat ada orang tua yang kejam terhadap anaknya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Bapak-bapak yang seperti demikian malam hari ini. Berkata Tuhan, ampuni saya. Saya tidak mau lagi seperti itu menyakiti hati anak-anakku. Saya mau menyayangi mereka. Walaupun mereka salah, sama seperti saya yang salah terhadap Tuhan. Dan Tuhan tetap sayang sama saya. Bahkan memberikan anak yang tunggal mati untuk saya. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk ibu-ibu, untuk orang tua. Supaya bersama-sama dengan sang suami. Menjaga, membimbing anak-anak. Untuk hidup takut akan Tuhan. Dan saling menyayangi. Sama seperti kasih yang diajarkan oleh Bapa di sorga. Tidak selalu menuntut kesalahan orang. Tidak mendendam. Tetapi menjauhkan segala sesuatu yang salah. Dan berjanji untuk menjadi keluarga yang lebih baik. Saling mengasihi. Terima kasih Tuhan. Kami mau tidur pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, jika saat ini Anda atau keluarga mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Silahkan jika Anda ingin memberikan komentar di ruang komentar di channel Diaspora TV. Mazmur 4 ayat 8-9 berkata, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah yang Tuhan, ya Tuhan, yang memberikan aku diam dengan aman. Selamat beristirahat dan nikmatilah rest in God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.